selamat datang di podcast Suara Literasi. Nah, kenalin, nama aku Azan Latifa yang akan menjadi pemandu dalam podcast kita kali ini. Kemudian, kenalin, nama aku Isania Azara ini. Nah, dimana kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai nih guys, mengenai tapi juga tetap mikir gitu. Nah, kali ini kita bakalan bahas topik yang ngejelek lah dengan situasi sekarang, yang terutama bagi kalangan remaja. Apalagi nih, para remaja sekarang lebih suka scroll TikTok kan dibanding baca buku. Nah, betul banget. Topik kita kali ini yaitu rendahnya minat baca di kalangan remaja. Azah, kamu sekarang sadar nggak sih anak muda sekarang itu dia tuh nggak suka baca buku gitu loh? Iya Sania, itu tuh juga ikut prihatin lah yang aku lihat, dimana banyak sekarang orang yang nggak memanfaatkan perpustakaan dan menyalahgunakan fungsi perpustakaan, seperti dia cuman untuk istirahatnya, seperti dia untuk nebeng AC, dan bahkan dia nggak menggunakan perpustakaan itu untuk baca buku teman-teman gitu. Nah, faktanya nih Zah, menurut survei WHO, dia bilang kalau masyarakat Indonesia ini minim sekali minat bacanya. Diibaratkan nih, dari 1.000 orang cuma 1 orang aja yang minat untuk baca buku. Waduh, sungguh ironis banget ya Indonesia sekarang, apalagi kayak padahal mendapatkan informasi itu mudah diakses gitu, gampang gitu. Ya, tapi justru karena terlalu mudah dan gampang itu, orang jadi malas mikir. Orang tuh lebih suka nonton video 1 menit daripada baca buku atau artikel gitu aja. Oh gitu ya San. Nah, sekarang ini ya kita akan bakalan bahas kenapa atau alasan sebab kenapa orang ini banyak yang gak baca buku di kalangan remaja. Nah, menurut aku nih yang pertama tuh karena orang-orang sekarang nih kan sukanya tuh budaya instan, apa-apa itu cepat, praktis, mudah gitu. Nah, kalau aku ya setuju itu Senia. Selain itu kan ada juga gara-gara lingkungan ya kan, lingkungan seperti lingkungan keluarga. Terkadang di lingkungan keluarganya tuh jarang banget ngajarin, orang tuanya jarang ngajarin anaknya untuk membaca buku. Kemudian jarang adanya kegiatan ngumpul bareng bersama keluarga untuk baca buku bersama gitu. Jadi itu menjadi salah satu alasannya juga guys. Terus di sekolah nih, sekarang ada juga kan beberapa sekolah yang ngadain baca literasi gitu pada siswanya sebelum proses belajar. Jadi para siswa itu nggak selalu membaca buku, nggak benar-benar gitu loh membaca bukunya. Benar banget apa yang dibilang Sania, apa aku. Jadi itu menjadi alasan kenapa remaja ini jarang membaca buku. Kebanyakan orang yang buka-buka halaman buku tuh biar kelihatan sibuk aja gitu. Nah, rendahnya minat baca ini memiliki dampak yang serius ya, Zah? Iya Sania, salah satunya tuh kemampuan berpikir kritis kita tuh bisa menjadi lemah. Kayak apalagi karena kita sering percaya berita bohong, dikarenakan kita tuh jarang baca dari buku yang benar. Bener banget nih. Dan juga kemampuan menulis kita juga turun karena kita keterbatasannya kosakata karena minimnya literasi tadi nih Zah. Nah, terus satu lagi mengenai empati, karena kita jarang baca buku atau kurang literasi, padahal membaca ini bikin empati kita itu menjadi naik gitu. Karena salah satu seperti novel itu tuh kan biasanya ngajarin kita banyak pelajaran kita dapat mengenai gitu kan? memahami perasaan orang lain. Nah gitu, kalau jarang membaca buku ya kita jadi kurang peka memahami perasaan orang lain. Nah, tapi kita jangan ngeluh aja nih, kita harus memikirkan juga bagaimana caranya
agar minat baca itu bisa ditingkatkan lagi. Betul Sonia. Gimana caranya? Ya menurutku, yang pertama kita tuh menghilangkan anggapan bahwa baca buku ini nggak menyenangkan gitu. Jadi kita menimbulkan pemikiran bahwa baca buku ini seru loh teman-teman. Kayak kita masukkan pemikiran itu ke dalam dan kita tanamkan ke dalam diri kita gitu. Nah jadi kita nggak harus membaca buku yang tebal gitu. Jadi kita bisa mulai baca buku dengan apa yang sesuai dengan minat kita. Nah, betul banget nih. Kita juga bisa memulai dengan hal ringan kayak membaca cerpen, membaca novel yang ada di platform. Kan banyak juga tuh platform yang gratis gitu, yang bisa kita baca. Nah, yang paling penting tuh ya, kita jangan beranggapan bahwa membaca buku itu untuk memenuhi kebutuhan tugas kita. Jadi membaca buku kita berhenti beranggapan seperti itu. Mari kita tanamkan bahwa membaca buku itu sebagai rasa kepengen tahuan kita akan terhadap itu. Nah, setuju banget Liza. Lagi pula bahasa Indonesia ini bukan cuma hanya tata bahasa juga, tetapi bagaimana kita memahami dunia lewat kata-kata, apalagi kita tinggal di Indonesia. Nah, jadi buat kamu yang masih jarang baca, coba deh minimal baca buku satu halaman satu hari gitu. Karena dari satu halaman kita bisa menciptakan 1000 pemikiran. Wah, puitis banget Sania ya. Nah, jadi buat kamu yang masih jarang baca, coba deh minimal dalam satu hari itu satu halaman gitu. Karena dari satu halaman kita bisa memunculkan 1000 pemikiran baru. Wah, puitis banget Sania ya. Nah, teman-teman semua jangan lupa ya, yuk biasakan dari sekarang mulai membaca buku. Oke teman-teman. Nah, sampai di sini ya dulu obrolan kita mengenai di suara literasi. Dan jangan lupa biasakan membaca buku sebelum berbicara, Walaupun hanya 1 menit saja. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Bye bye.